Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Nurhaliza dengan NIM F1C219021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Penerapan Structural Equation Modeling atau yang disingkat dengan SEM untuk analisis kompetensi alumni. Sebelum kita membahas inti dari artikelnya, lebih baik kita harus mengetahui dulu apa itu SEM serta apa saja komponen yang ada pada SEM. SEM adalah suatu teknik statistik untuk menjelaskan hubungan variabel multivariat atau dapat juga digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dan indikatornya, variabel yang satu dan variabel yang lain, serta kesalahan pengukuran secara langsung. Analisis data dengan menggunakan SEM itu berfungsi untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian itu. SEM juga digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki suatu model. Berikut merupakan komponen umum model SEM, yaitu terdapat 3 komponen. Yang pertama, 2 jenis variabel, yaitu variabel laten dan variabel teramati. Untuk variabel laten itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Dan untuk variabel teramati itu juga menjadi 2, yaitu variabel teramati secara reflektif dan variabel teramati secara formatif. Komponen kedua itu ada 2 jenis model, yaitu model struktural dan model pengukuran. Yang ketiga itu ada 2 jenis kesalahan, yaitu kesalahan struktural dan kesalahan pengukuran. Berikut merupakan asumsi SEM. Asumsi yang pertama itu spesifikasi model, yang dimana semua hubungannya itu harus linear, serta modelnya itu harus aditif. Dan untuk asumsi kedua itu adalah asumsi pendugaan parameter dan uji hipotesis, yang dimana asumsi ini merupakan asumsi non-autokorelasi, bebas outliers, normal multivariat, serta sampelnya itu minimal 10 kali jumlah indikator. Selanjutnya itu ada tahap analisis SEM. Tahapnya itu ada 5. Tahap pertama spesifikasi model, tahap kedua identifikasi model, tahap ketiga estimasi parameter, tahap keempat pengujian kesesuaian model, tahap kelima adalah interpretasi model. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenal, memahami, dan mempraktekkan analisis SEM serta mendapat informasi mengenai relevansi kurikulum perguruan tinggi terhadap faktor-faktor kompetensi alumni dengan dunia kerja profesional. Penelitian ini hanya membahas penerapan SEM terhadap alumni Untan lulusan tahun 2012 sampai tahun 2014 dengan populasi lulusnya itu sebesar 12.237 orang. Berikut merupakan ilustrasi bentuk umum SEM, yang dimana X dan Y itu merupakan indikator, yang dimana X merupakan indikator dari variabel laten eksogen dan Y itu merupakan indikator dari variabel laten endogen. Lambda IJ itu merupakan loading faktornya, dan untuk delta I itu merupakan error pengukuran dari XI, serta epsilon Y itu merupakan error pengukuran dari YJ-nya. Untuk CIJ itu merupakan variabel laten eksogen dan eta IJ merupakan variabel laten endogen. Selanjutnya kita akan membahas inti dari artikel ini. Yang pertama itu pengumpulan datanya dilakukan secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain, yaitu pihak proyek 7-in-1 Untan, yaitu atau juga dapat disebut dengan data sekunder ya. Nah, untuk data yang digunakan yaitu data analisis kompetensi alumni Untan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Nah, untuk ukuran data yang digunakan adalah sebanyak 600 data responden yang telah dilakukan scanning dan terdapat 27 variabel kompetensi alumninya. Dan data tersebut dicari melalui klaster yang terbentuk berdasarkan butir-butir pertanyaan di dalam kompetensinya. Nah, berdasarkan output SPSS yang diperoleh klaster yang disajikan dapat juga dilihat di sebelah kanan ini. Pada gambar 2 ini merupakan pembagian klaster 1, 2, dan 3-nya. Jadi mana klaster 1 itu merupakan variabel laten untuk kemampuan intelektual. Yang kedua itu klaster 2 itu merupakan variabel laten untuk keterampilan. Yang klaster 3 itu adalah variabel laten untuk pengalaman. Untuk bagian dari 1 hingga 27 ini merupakan indikator yang digunakan
Serta berdasarkan butir-butir pertanyaan yang ada di dalam kuesioner, maka dapat disimpulkan bahwa konstruk variabel laten endogen yang diperoleh adalah keratan kurikulum dan pekerjaan yang meliputi yang pertama itu relevansi kurikulum sesuai dengan pekerjaan. Kita lambangkan dengan W1. Yang kedua itu pekerjaan saat ini sesuai dengan harapan Anda, yaitu kita lambangkan dengan W2. Hubungan antar bidang studi dengan pekerjaan itu W3. Selanjutnya itu kita harus menguji datanya terlebih dahulu, yang dilakukan melalui dua uji. Yang pertama uji validitas, yang dimana uji validitas ini adalah uji yang digunakan untuk mengukur tempat atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk melakukan uji reliabilitas dan validitas ini digunakan 600 responden tadi, yaitu sekiannya sama dengan 600. Dari 600 responden maka didapat derajat bebasnya atau DB-nya itu sama dengan N dikurang 2 atau sebesar 598. Dengan tingkat spesifikasinya 5%, dan untuk mencari nilai tabel yang ke-598-nya itu dengan tingkat spesifikasi 5% adalah sebagai berikut. 598 dikurang 120 dibagi 1000 dikurang 120 sama dengan G dikurang 0,117 dibagi 0,041 dikurang 0,117. Yang didapat Y-nya itu sama dengan 0,076. Dalam arti kata bahwa nilai R tabelnya itu adalah 0,076. Nah, dari nilai item tiap variabelnya akan dikatakan valid jika nilai korelasi R hitungnya itu harus lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,076. Uji kedua yaitu uji reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur jika dilakukan dengan pengukuran ulang. Nah, suatu kuesioner reliable itu jika jawaban seseorang tersebut pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, untuk suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliable jika alfanya itu lebih besar atau sama dengan 0,6. Nah, untuk hasil pengujian reliabilitas itu dapat ditunjukkan pada tabel 1 berikut. Yang dimana konstruktorat klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 itu keterangannya itu adalah reliable. Untuk seluruh kontrak dalam penelitian ini harus lebih besar daripada 0,6. Dengan demikian, bahwa semua indikator dalam kontrak itu bawah adalah reliable, sehingga setiap indikator dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu ada estimasi parameter. Estimasi parameter dilakukan dengan metode maximum likelihood atau ML, sintaksis simplis dari Lisrel. Ini mana tadi WI dan XI itu merupakan indikator, lambda itu merupakan loading faktornya, epsilon merupakan error pengukurannya, dan delta itu merupakan error pengukurannya juga. Di sini dapat dilihat bahwa variabel laten eksogen itu merupakan yang erat. Untuk variabel laten endogen yaitu kemampuan, terampil, dan pengalaman yang dilambangkan dengan eta 1, eta 2, dan eta 3. Dan di sini dapat juga kita lihat bahwa nilai yang di atas itu merupakan nilai epsilonnya atau nilai error pengukurannya, dan untuk loading faktornya itu ada pada garis, nilai pada garis. Selanjutnya itu kita harus menguji kesesuaian modelnya. Di sini kita menggunakan kesesuaian model, jenis kecocokan absolut, incremental, dan parsimoni. Nah, untuk nilai kecocokan model untuk absolut, di artikel ini hanya menggunakan p-value, RMSEA, dan GFI. Dan untuk jenis kecocokan incremental, di sini nilai kecocokan modelnya menggunakan TLE, AGFI, CFI, NFI. Dan untuk jenis kecocokan parsimoni itu di sini nilai kecocokan modelnya menggunakan PNFI dan PJFI. Dari berdasarkan kriteria TSB dan p-value-nya bahwa model ini memiliki kecocokan yang rendah, namun nilai kecocokan absolut yang lain sudah lebih baik dan
memenuhi kriteria. Berdasarkan nilai-nilai kecocokan inkremental dan nilai kecocokan parsimoni itu memiliki tingkat kecocokan model yang tinggi, serta modelnya itu dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Berikutnya itu adalah interpretasi model, yang dimana indeks untuk masing-masing konstruknya itu dengan jumlah varians yang diekstraksi oleh variabel berbentuk yang akan dikembangkan. Nah, nilai extracted yang tinggi menunjukkan bahwa indikatornya itu telah mewakili secara baik variabel bentukan yang dikembangkan. Nah, berikut merupakan rumus varians extracted sama dengan sigma lambda ij kuadrat dibagi sigma lambda ij kuadrat ditambah sigma epsilon j. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk sigma lambda ij kuadrat itu untuk variabel variabel 1 yaitu variabel klaster 1 yaitu kemampuan, yang dimana sini dapat dihitung sama dengan 1,89. Untuk variabel 2-nya itu 2,40, untuk variabel 3 2,89, dan untuk variabel erat ini yaitu 2,94. Dan selanjutnya untuk sigma epsilon j untuk variabel 1 itu 2,77 hasilnya, untuk variabel 2 2,88, untuk variabel 3 3,23, dan untuk variabel erat itu sebesar 1,61. Dari hasil perhitungan sebelumnya dapat diperoleh presentasi indeks untuk masing-masing konstruks. Untuk yang kemampuan tadi kita hitung sesuai dengan rumus, yaitu 1,89 dibagi 1,89 ditambah 2,77 sama dengan 0,41 atau sama dengan 41%. Dan untuk presentasi indeks yang keterampilan yaitu sama dengan 2,40 dibagi 2,40 ditambah 2,88 sama dengan 0,51, itu sama dengan 51%. Dan untuk indeks pengalaman itu sama dengan 2,89 dibagi 2,89 ditambah 3,23 sama dengan 0,47, sama dengan 47%. Dan untuk variabel eratnya itu sama dengan 2,94 dibagi 2,94 ditambah 1,61 sama dengan 0,65 atau sama dengan 65%. Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis penerapan SEM terhadap analisis kompetensi alumni itu diperoleh. Yang pertama, indeks presentasi kontribusi perguruan tinggi terhadap alumni dalam hal kemampuan intelektualnya itu sebesar 41%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perguruan tinggi terhadap alumni dalam hal kemampuan intelektualnya itu masih kurang baik dan perlu ditingkatkan kembali. Yang kedua, indeks presentasi perguruan tinggi terhadap alumni dalam hal keterampilan yaitu sebesar 51%. Yang dimana ini menunjukkan kontribusi perguruan tinggi dalam hal keterampilan itu cukup baik, namun perlu ditingkatkan kembali. Yang ketiga, indeks presentasi kontribusi perguruan tinggi terhadap alumni dalam hal pengalaman yaitu sebesar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perguruan tinggi itu masih kurang baik dan perlu ditingkatkan kembali. Yang keempat, indeks presentasi perguruan tinggi terhadap relevansi kurikulum prodi dan pekerjaan sebesar 65%. Bahwa angka ini dapat kita lihat bahwa menunjukkan perguruan tinggi itu cukup baik dalam hal memberikan relevansi kurikulum sesuai dengan pekerjaan dan pekerjaan saat ini sesuai dengan harapan alumni, serta hubungan antar setiap bidang studi dalam pekerjaannya itu cukup erat, dan angka indeksnya ini patut dipertahankan dan perlu ditingkatkan kembali agar lebih baik. Saya akhiri presentasi saya hari ini dengan harapan apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.